Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan yang sehat ya. Masih semangat untuk belajar hari ini? Harus ya. Hari ini kita akan belajar masuk pada tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Sudah siap anak-anak? Sebelum memulai pembelajaran, silakan anak-anak siapkan alat tulisnya dan jangan lupa buku tema 4 beserta buku tugasnya. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai peredaran darah manusia. Kemudian kita juga akan belajar mengenai pantun, dan kita juga akan masih belajar mengenai tangga nada. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak bisa lihat ya, itu ada 6 tujuan pembelajaran, bisa kalian amati sendiri. Pembelajaran 1. Silahkan anak-anak mulai buka bukunya pada halaman 1. Kemudian silahkan anak-anak baca dan amati gambarnya pada halaman 1. Sudah dibaca dan diamati ya anak-anak. Pada halaman 1 itu ada sebuah cerita. Ya, ceritanya adalah Siti itu adalah anak yang rajin dan disiplin. Setiap berangkat ke sekolah, dia berangkat lebih awal. Kemudian Siti berangkat ke sekolah itu dengan menaiki sepeda ya. Nah, anak-anak, bersepeda itu termasuk dalam olahraga yang mendukung kebugaran dan membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke paru-paru. Nah, dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja ya organ-organ peredaran darah manusia? Kemudian, apa ya fungsi dari organ peredaran darah manusia? Nah, setelah ini kita akan belajar bersama-sama mengenai organ peredaran darah pada manusia. Oke anak-anak, sekarang kalian coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh gambar organ peredaran darah manusia secara sederhana. Jadi anak-anak, sistem peredaran darah yaitu mengalirnya darah di dalam tubuh. Nah, kalau kalian amati, sistem peredaran darah pada tubuh manusia itu ada 2, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Kalian bisa amati gambarnya. Nah, untuk lebih jelasnya, selanjutnya Bu Rani akan menjelaskan apa itu peredaran darah kecil dan apa itu peredaran darah besar. Diperhatikan ya anak-anak. Sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan. Bilik kanan ini adalah bagian dari jantung ya anak-anak. Kemudian menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Jadi pertukaran antara CO2 dan O2 itu terjadi di paru-paru. Kemudian darah yang mengandung O2 atau oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Jadi secara sederhana, alur dari sistem peredaran darah kecil itu dari jantung menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Atau untuk lebih jelasnya seperti ini, dari bilik kanan, kemudian ke arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, kemudian ke vena pulmonalis, kemudian kembali lagi ke serambi kiri,
serambi kiri ini adalah juga bagian dari jantung. Selanjutnya adalah sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru. Kemudian melalui arteri besar. Arteri besar itu nama lainnya adalah aorta. Kemudian terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang mengandung karbon dioksida akan kembali lagi ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Nah, atau secara sederhana, sistem peredaran darah besar itu adalah dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Atau untuk lebih jelasnya, urutannya itu dimulai dari bilik kiri, kemudian arteri besar atau aorta, kemudian arteri, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian ke vena, dan kembali lagi ke serambi kanan. Itu tadi sistem peredaran darah besar. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar sistem peredaran darah pada manusia. Ada dua ya, sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Kalau sistem peredaran darah kecil, maka darah menuju paru-paru, sedangkan sistem peredaran darah besar, maka darahnya menuju ke seluruh tubuh. Nah, anak-anak, kira-kira dari yang sudah kita pelajari tadi, anak-anak tahu tidak? Apa saja ya organ peredaran darah manusia itu? Nah, organ peredaran darah manusia itu ada beberapa. Tadi sudah kita sebutkan, ada jantung, ada paru-paru, dan yang satu lagi adalah pembuluh darah. Bu Rani akan jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah organ jantung. Jantung ini merupakan organ utama dalam sistem peredaran darah manusia. Karena jantung itu berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Anak-anak, jantung kita terletak dalam rongga dada sebelah kiri. Kemudian ukuran jantung itu kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Nah, anak-anak, jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut dengan miokardium. Nah, yang perlu anak-anak ketahui, jantung kita itu terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Itu kamu bisa lihat gambarnya, di situ ada keterangannya ya. Kemudian, antara bagian kanan dan kiri jantung itu dibatasi oleh sekat jantung yang disebut dengan katup jantung. Nah, katup jantung ini berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung itu lebih tebal daripada otot serambi jantung. Nah, kemudian anak-anak, ini juga perlu kalian ketahui, alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung disebut elektrokardiograf. Seperti itu ya anak-anak. Organ peredaran darah yang selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Anak-anak bisa perhatikan gambarnya. Di seluruh tubuh kita itu pasti ada pembuluh darahnya yang berfungsi untuk tadi mengalirkan darah yang mengandung oksigen. Kemudian pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi itu disebut juga dengan arteri. Ya, pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen. Kemudian pembuluh nadi yang paling besar disebut dengan apa tadi? Disebut dengan aorta. Kemudian
Yang selanjutnya adalah pembuluh balik. Pembuluh balik itu disebut juga dengan vena, yaitu pembuluh darah yang membawa darah kaya akan karbon dioksida. Pembuluh nadi dan pembuluh balik itu bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut dengan pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat antara oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia itu mencapai sekitar 160.000 km. Coba anak-anak bayangkan, itu sangat panjang sekali ya anak-anak. Selanjutnya adalah paru-paru. Anak-anak bisa perhatikan itu adalah gambar dari paru-paru kita ya anak-anak. Paru-paru itu berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung akan semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara yang dinamakan alveoli. Nah, anak-anak, masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu ada di paru-paru ya anak-anak. Oke anak-anak, itu tadi organ-organ peredaran darah manusia. Jadi organ peredaran darah manusia itu ada 3, diantaranya ada jantung, kemudian ada pembuluh darah, dan juga ada paru-paru. Selanjutnya, silakan anak-anak buka bukunya pada halaman 8. Sekarang anak-anak coba baca dan amati terlebih dahulu. Sudah ya anak-anak? Oke, di halaman 8 itu ada contoh pantun dengan tema peredaran darah. Bunyinya seperti ini. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, anak-anak, itu adalah contoh dari pantun. Apakah anak-anak tahu apa itu pantun? Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai pantun ya anak-anak. Jadi anak-anak, pantun itu adalah susunan kata-kata memiliki bentuk berupa puisi lama yang terdiri atas 4 baris dengan rima akhir ABAB atau juga bisa AAAA. Nah, untuk lebih jelasnya nanti mengenai pantun akan Burani bahas pada pembelajaran 2. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan masuk pada pembelajaran kedua. Supaya anak-anak lebih semangat, ayo kita bersama-sama bernyanyi terlebih dahulu ya. Lagu Halo Halo Bandung. Bisa anak-anak? Harus bisa ya. Kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Nah, anak-anak, lagu Halo Halo Bandung tadi adalah contoh dari lagu yang menggunakan tangga nada. Kira-kira menggunakan tangga nada apa ya anak-anak? Nah, selanjutnya kita akan belajar lagi mengenai tangga nada. Sudah siap anak-anak? Nah, anak-anak, tangga nada merupakan urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, tangga nada mayor itu sudah kita bahas sebelum-sebelumnya ya. Adalah tangga nada diatonis
yang mana susunan nada-nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Sedangkan tangga nada minor adalah tangga nada diatonis, yang mana susunan nadanya berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Pasti anak-anak sudah hafal ya. Kemudian ini adalah ciri-ciri dari tangga nada mayor dan tangga nada minor. Ciri tangga nada mayor bersifat bersemangat, riang gembira, biasanya diawali dan diakhiri nada do. Pola intervalnya yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Contoh lagunya ada Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, dan Garuda Pancasila. Berarti anak-anak, lagu Halo Halo Bandung tadi itu termasuk dalam lagu yang menggunakan tangga nada diatonis mayor. Kemudian selanjutnya ada ciri tangga nada minor, diantaranya kurang bersemangat, bersifat sedih, diawali dan diakhiri dengan nada la. Pola intervalnya adalah 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Kemudian contoh lagunya itu antara lain ada Syukur, kemudian ada Tuhan, dan juga ada Gugur Bunga. Nah, anak-anak, itu tadi adalah ciri dari tangga nada mayor dan tangga nada minor. Selanjutnya, silakan anak-anak buka bukunya pada halaman 13. Di halaman 13 itu ada pantun, akan Burani bacakan. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira. Nah, anak-anak masih ingatkah kalian apa itu pantun? Pantun itu bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Kemudian, pada pantun, tiap bait itu terdiri atas 4 baris. Jadi yang tadi Burani bacakan itu terdiri dari 4 baris ya setiap baitnya. Kemudian bersajak AB. Nah, anak-anak, sajak itu apa sih? Sajak itu adalah huruf vokal terakhir yang ada pada setiap baris. Nah, sajaknya itu biasanya AB. Sekarang anak-anak coba perhatikan puisinya. Baris 1, bersinar terik sang matahari. Huruf vokal terakhirnya adalah I. Kemudian yang baris 2, huruf vokal akhirnya adalah apa? A. Baris 3 I, baris 4-nya A lagi. Nah, atau sajaknya itu IA. IA itu boleh juga disebut AB ya. Artinya adalah selang-seling gitu anak-anak. Kemudian dalam setiap baris itu biasanya ada 8-12 suku kata. Bagaimana cara menghitung suku katanya? Nah, coba anak-anak perhatikan ya, menghitungnya seperti ini. Burani akan contohkan yang yang baris pertama. Ber 1, si 2, nar 3, te 4, ri 5, sang 6, ma 7, ta 8, ha 9, ri 10. Jadi ada 10 suku kata. Menghitungnya seperti itu. Ber, si, nar, te, ri, sang, ma, ta, ha, ri. Ada 10 suku kata. Kemudian yang anak-anak perlu perhatikan, baris pertama dan kedua pada pantun itu disebut dengan sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat itu disebut dengan isi. Isi itu adalah tujuan atau maksud dari pantun. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, ini adalah ciri-ciri pantun yang Burani tulis secara ringkas. Di antaranya, pantun bersajak AB, satu bait terdiri atas 4 baris, tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu yang pertama sampiran pada baris pertama dan kedua, kemudian ada isi yang terdapat pada baris ketiga dan baris keempat. Seperti itu ya anak-anak. Anak-anak, pantun itu dapat digolongkan menjadi 3 sesuai dengan siklus kehidupan atau usia manusia. Di antaranya, yang pertama ada contoh pantun kanak-kanak. Berarti ini untuk anak-anak ya. Pantunnya berbunyi,
Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Nah, itu ya anak-anak. Kemudian yang kedua ada contoh pantun muda. Seperti ini bunyinya. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Kemudian yang ketiga ada contoh pantun tua. Enak benar tinggal di batu jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Jadi kalau contoh pantun tua itu biasanya pantun yang berisi nasihat ya anak-anak. Itu tadi contoh-contoh pantun yang digolongkan berdasarkan siklus kehidupan atau usia dari manusia. Selanjutnya, anak-anak coba perhatikan pada contoh pantun kanak-kanak itu Burani beri keterangan di sampingnya ada tulisan ABAB, itu merupakan sajaknya. Didapat dari mana? Ya, dari sajak setiap barisnya. Yang baris pertama, huruf vokal terakhirnya adalah A. Yang baris kedua, E. Baris ketiga, A. Baris keempat, E lagi. Maka sajaknya disebut dengan ABAB. Kemudian untuk baris 1 dan 2 itu disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi. Nah, keempat baris itu disebut dengan satu bait. Seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak, selanjutnya silahkan buka bukunya halaman 17. Kemudian amati gambarnya. Itu adalah gambar dari bagian-bagian jantung pada burung atau pada peredaran darah burung. Nah, itu anak-anak bisa perhatikan ya. Ternyata jantung burung itu mempunyai bagian-bagian yang sama seperti jantung manusia. Burung itu merupakan golongan dari vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, vertebrata ini mempunyai jantung yang terdiri atas 4 ruang, seperti manusia ya anak-anak. Ada atrium atau serambi kanan, kemudian ada atrium atau serambi kiri, ada ventricle atau bilik kanan, dan ventricle atau bilik kiri. Bagaimana peredaran darah pada burung? Nah, silahkan anak-anak bisa cari sendiri di buku atau di internet ya. Silahkan anak-anak cari tahu bagaimana peredaran darah pada burung, seperti itu. Nah, anak-anak, untuk yang peredaran darah pada burung tadi, silahkan anak-anak cari tahu sendiri bagaimana. Tidak perlu dikerjakan di buku tugas, cukup dicari tahu saja supaya anak-anak mengetahui bagaimana peredaran darah pada burung. Nah, anak-anak, sistem peredaran pada hewan itu ada 2. Ada yang mempunyai sistem peredaran darah terbuka dan juga ada yang memiliki sistem peredaran darah tertutup. Kalau yang sistem peredaran darah terbuka, itu ciri-cirinya adalah biasanya tekanan darah yang dihasilkan itu cukup rendah. Karena itu, sari makanan yang tergolong akan mengalir lebih lambat. Yang kedua, contoh sistem peredaran darah terbuka itu pada cacing dan serangga seperti belalang. Kemudian, yang selanjutnya sistem peredaran darah tertutup. Ciri-cirinya adalah biasanya jantung akan memompa darah secara terus-menerus, sehingga tekanannya akan tetap stabil. Nah, kelebihannya apa? Ya, kelebihannya itu tadi, darah mengalirnya lebih stabil, sehingga tekanan dalam pembuluh darah hewan juga ikut stabil. Nah, hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup itu adalah kelompok hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang, seperti katak, ikan, reptil, burung, dan lain-lain. Seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, sistem peredaran darah pada hewan ini adalah materi terakhir untuk hari ini. Silahkan anak-anak nanti mengerjakan tugas dari Burani. Burani kira cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin salah. Mohon dimaafkan. Sekian dari Burani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Jangan lupa tetap belajar di rumah ya, dan selalu semangat. Oke anak-anak, itu tadi pembelajaran 5 dan 6 dari Burani. Terima kasih karena anak-anak sudah mau memperhatikan pembelajaran, dan semoga yang Burani sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan.
Sampai jumpa lagi anak-anak. Selamat pagi.